sekarang kita akan coba melakukan praktikum menggunakan aplikasi Pad ya. Nah, caranya kalian tinggal siapkan di rumah sebuah laptop atau bisa dari handphone ya. Kemudian buka browser, boleh pakai Chrome, boleh pakai Firefox. Tinggal dicari di search barnya padcolorado.edu ya. Kemudian klik saja, enter ya. Nah, yang akan kita lakukan saat ini adalah bagaimana praktikum tentang gerak parabola ya. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini cari fisika ya atau physics. Tinggal klik. Kemudian muncul di sini ya. Ada banyak sekali simulasi yang akan kita bisa lakukan. Nah, tapi yang akan kita pilih tadi tentang gerak parabola. Maka jangan di checklist di sini ya, yang lainnya selain motion. Selain motion, kemudian kalian scroll ke bawah, cari projectile motion ya. Cari di bawah. Nah, ini dia sudah ketemu gambarnya seperti ini. Kemudian kalian klik. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kalian klik saja ini tanda play-nya. Seperti itu. Dia akan masuk ke aplikasi Pad-nya ya. Nah, untuk lebih nyaman ini bisa kita pilih di sini full screen ya. Sehingga full layar kalian itu munculnya tentang simulasi kita. Nah, sekarang kita pilih vektor. Bagian sini klik lagi. Nah, setelah itu di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kalian gunakan. Ini ada gambar meriam ya. Ada gambar meriam yang bisa kita ubah arahnya dengan cara di drag atau diklik dulu kemudian digeser seperti ini. Arahnya 35, arahnya 65 dan sebagainya. Bahkan ke atas juga bisa 90 derajat. Kemudian ukuran meriamnya juga bisa kita perkecil. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau misalnya gerakan dari tembakannya itu terlalu tinggi misalnya, sehingga kalau diperbesar jadi tidak terlihat gerakannya kemana. Maka dari itu ini bisa kita zoom out ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini ada beberapa fitur lainnya. Ini adalah untuk mengubah-ubah kecepatan. Bisa dengan cara di drag seperti ini, diklik ya. Ini. Kemudian di sini ada fitur launch ya atau tembakan nanti meriamnya, dan fitur hapus ya. Kita akan coba sekarang. Ini maksudnya apa ya? Kita coba. Nah, tembakan. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita tembakan ini ada muncul gambar lintasan dari gerakan peluru tadi. Nah, kalau kita ingin melakukan percobaan lagi, misalnya kita ganti ya. Kita ganti kecepatannya. Nah, ini kan menjadi dua lintasan ya. Yang mana di sini mungkin nanti membingungkan untuk analisis. Maka supaya tidak bingung bisa kita hapus ya. Ketika kita akan percobaan lagi kita hapus saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya kita ingin melihat vektor kecepatannya. Nah, di sini sebelah kanan ini ada beberapa pilihan yang kita bisa pilih, misalkan velocity. Velocity itu kecepatan ya. Vektor kecepatan. Kalau ini kita pilih, nah, kita coba ini boleh di zoom ya. Di zoom, nah, besar kan ya. Kemudian kita pilih tembakan. Nah, seperti ini. Akan kelihatan arah dari vektor kecepatan sepanjang gerakan benda.
Akan tetapi kalau kita lihat tadi kan terlalu cepat ya. Bisa juga kalau gerakannya ingin kita amati dengan jelas ya, dengan tayangan lambat, kita bisa pilih di sini slow. Kalau kita pilih slow, nanti gerakannya tidak akan terlalu cepat. Nah, seperti ini. Sehingga misalnya kita bisa amati arah kecepatan pada setiap ketinggian dengan klik tombol pause di sini. Oh, di sini arah kecepatannya ke sana. Coba kita play lagi. Stop. Misalnya di pause. Berarti arahnya ke sana. Oh, dia, dan seterusnya. Itu bisa kita amati. Kemudian, nah, ada yang tadi mungkin harus kita perhatikan ya. Ini harusnya di awal sekali. Mengingat biasanya untuk gerak parabola yang kita pelajari di tingkat SMA itu hambatan udara kita abaikan. Nah, di sini ini masih terchecklist ya. Jadi ini harus kita uncheck dulu di awal, ini harusnya tadi ya. Sebelum kalian melakukan percobaan. Ini uncheck. Nah, sehingga akan berbeda nanti hasilnya seperti itu ya. Nah, jadi harus di uncheck dulu air resistennya. Seperti itu ya. Kemudian di sini massa bisa kita ubah ya, massa dari peluru meriamnya bisa kita ubah, di drag seperti itu ya. Ini juga sama, tidak bisa diganti langsung, jadi harus di drag. Kemudian diameter, nah ukuran dari pelurunya bisa juga kita rubah ya, misalnya kita kecil, nah, sehingga ukurannya kecil seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita perbesar kalau memang ingin terlihat lebih besar. Nah, fitur lainnya yang ingin saya tunjukkan di sini juga ada dua tools ya. Tools ini keduanya adalah alat ukur ya. Yang pertama yang ini dulu ya. Ini adalah meteran seperti biasa. Jadi kita tempatkan, misalnya saya ingin tahu nih jarak dari sini ya ke sini gitu ya, ke titik awal di situ. Nanti saya tinggal simpan di sini. Ini yang plusnya, tanda plusnya nih ya, lepaskan. Kemudian ini kita tarik seperti ini. Nah, sehingga kita dapat hasil di sini angkanya berapa gitu ya. Nah, ini jadi meteran seperti biasa. Kemudian kita lihat lagi alat yang selanjutnya. Ini juga alat ukur. Nah, di sini ini alat ukur untuk mengukur waktu, kemudian jarak mendatar dan ketinggian. Nah, misalnya di sini sudah ada titik-titik pengujian. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk melakukan pengamatan gerak benda sepanjang lintasan. Jadi kita cari misalnya waktu yang diperlukan untuk mencapai titik ini. Tinggal diarahkan, nah dia akan kuning seperti ini, berarti dari titik awal sini sampai menuju ke titik pengamatan sekarang itu butuh waktu 3 sekon. Range atau jarak mendatar, nah ini adalah jarak kalau kita tarik ya ke bawah. Nah, ini jarak mendatar dari sini ke bawah sini itu adalah 13,98 meter. Kemudian di sini ada data ketinggian juga ya, berarti dari tanah ke titik pengamatan sekarang itu tingginya 8,01 seperti itu ya. Nah, ini juga bisa kita ukur dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada lagi di sini yang berwarna hijau ya. Jadi yang berwarna hijau ini khusus, kita beri tanda khusus, ini adalah titik puncak. Jadi kita bisa mengukur berapa yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum dengan cara ditarik, ini diambil ya, di drag. Tadi asalnya kan dari sini ya. Kita klik drag, kemudian kita arahkan tanda plusnya ke yang warna hijau sehingga nyala warna hijaunya ya. Nah, di sini ada data. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 1,77 sekon. Jarak mendatar ketinggian maksimum dari titik awal penembakan adalah 8,26 dan ketinggian
ketinggian maksimum tadi 15,41 meter ya. Nah, nanti mungkin ini diperlukan untuk data pengamatan kalian ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi fitur selanjutnya, ini adalah komponen kecepatan. Nah, kalau ini kita klik ya, apa yang akan kita peroleh? Nah, di sini kita ingin melihat komponen kecepatan benda sepanjang gerak ya. Berarti maksudnya kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Karena untuk gerak parabola ini kita amati secara terpisah ya, komponen di sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini kita bisa amati keduanya secara langsung menggunakan fitur komponen. Jadi kalau ini kita klik, nah ya, kita bisa melihat ini komponen kecepatan mendatar, ini komponen kecepatan vertikal. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat panjangnya apakah bertambah atau berkurang sepanjang lintasan ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akselerasi atau percepatan. Kita juga bisa melihat kemanakah arah percepatan benda sepanjang gerakan ya. Kita coba hapus. Kita mulai saja. Ya. Oke, kalau kita lihat, nah inilah arah percepatannya ya. Berarti dalam hal ini percepatan gravitasi ya, yang dialami oleh benda ketika bergerak parabola. Kalian bisa amati mana arah percepatan dan panjangnya seperti apa ya. Gitu. Itulah cara-cara untuk kalian menggunakan aplikasi PET sebagai sarana untuk praktikum virtual nanti.